Saat ini, harapan akan kemerdekaan bangsa Saxon atau pribumi Inggris mulai menyinari tanah Northumbria yang dimulai dengan dimahkotainya Guthred sebagai Raja Cumberland. Tentu saja hal itu dapat terrealisasi atas campur tangan seorang King Alfred dan juga Uhtred. Melihat potensi yang dimiliki oleh Uhtred, raja yang baru saja dimahkotai tersebut kemudian mengangkat Uhtred sebagai komandan pasukan kerajaan. Namun dibalik itu, kepala biara Ibrid yang juga merupakan penasehat King Guthred menaruh rasa curiga terhadap keberadaan Uhtred. Di sisi lain, Kejartan benar-benar dibuat emosi setelah anaknya kedapatan tertipu oleh Uhtred dan kawan-kawan. Atas rasa emosinya itu, Kejartan mengirim segelintir pasukannya untuk berpura-pura gabung ke ruang lingkup Cumberland, kemudian menghabisi raja dan menculik Uhtred untuk dieksekusi. Hal itu, kita langsung masuk ke episode 2, di mana Uhtred tengah melatih para petarung yang nantinya akan dijadikan sebagai prajurit kerajaan. Dengan kebebasan penuh dan tanpa adanya campur tangan dari sang raja, jelas membuat Uhtred sangat nyaman dengan posisinya. Di tengah kegiatan latihan sore itu, Thekil, anak buah Kejartan, beserta rekan-rekannya masuk ke sana dengan mengatasnamakan sebagai prajurit yang dikirim oleh kerajaan sebelah untuk membantu Cumberland membentuk pasukan. Melihat hal ini sebagai keuntungan, tanpa berpikir panjang, King Guthred langsung menerima kehadiran mereka. We're settled north and east of here. To our own swords. I'm Guthred, I'm King of Cumberland. Lord, my lord is an old man now. He sends you. You're here to join me, there's nothing to forgive. Welcome. Seperti biasa, di malamnya, para prajurit tersebut meluapkan kejenuhan mereka dengan berkumpul sambil menikmati minuman. Begitupun dengan Uhtred, mulanya ia terlihat bercengkerama dengan teman-teman, namun di tengah-tengah ia memilih untuk menghampiri Gisela, cewek pujaannya. Yang mana hal itu dilihat oleh Thekil dan kawan-kawan sebagai kesempatan untuk melaksanakan misi utama mereka. Karena sedari tadi, Thekil menunggu waktu yang tepat agar Uhtred terpisah dengan teman-temannya. I'm disturbing you. No, He is the king. I did not. Lord. Nah, setelah sedikit ber-PDKT di dalam gereja pula, Uhtred yang tak tahu menahu langsung terjerat ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Thekil. Jelas posisi Uhtred di sini benar-benar tersudut karena kala itu ia dikepung di dalam kandang kuda. I'm crying you're dead. My lords Kjartan and Swansea. Clapham, the Danes. The ugly Danes was... Perlawanan sempat diberikan, namun tetap saja hal itu tak mampu membuat Uhtred lepas dari Thekil dan kawan-kawan. I'm about to take a knife. Nasib Uhtred kini berada di ujung tanduk sebab ia dihadapkan dengan pisau yang kapan saja siap ditebas oleh Thekil. Akan tetapi nasib beruntung masih berada di pihak Uhtred. Pasalnya tak lama dari situ Halik dan kawan-kawan muncul sebelum Thekil benar-benar membunuh Uhtred. Alhasil dengan keunggulan jumlah, mereka mampu mengakhiri perlawanan Thekil dengan hanya menyisakan satu orang yang bernama Sihtric. Nah ini dia. Tapi Uhtred meminta agar memenggal masing-masing kepala mereka yang sudah mati untuk kemudian ia bawa ke hadapan Kejartan. The present of them to Kjartan. Yes, Lord. Sack and keep them safe. I shall make a... You cannot. But you did well. You cannot. Now shut your mouth. I would like to serve him. Keesokan harinya, sang raja mengumpulkan para bangsawan Cumberland untuk mengumumkan satu hal penting. Ia memiliki satu gagasan, yakni bergerak ke wilayah Eoforwic dan memusatkan kekuatan mereka di sana. Karena pada dasarnya Eoforwic sendiri merupakan kota suci dan salah satu kota besar yang dimiliki oleh Northumbria. Meski awalnya sebagian bangsawan kurang menyetujui keinginan sang raja, namun pada akhirnya mereka semua bersepakat sebab kepala biara Ibrid bersikeras untuk merealisasikan hal tersebut.
to Etherwitch. Decided that it's time for our St. Cuthbert before it. What if the Northumbria, our enemies, are otherwise occupied? masters of Northumbria. Keesokannya, Father Beoka menyempatkan waktunya untuk berpamitan kepada Uhtred. Pasalnya, ia harus segera kembali ke kerajaan Wessex. Tak lupa, Beoka sedikit memperingatkan tentang Ybrid yang ia duga tak menyukai keberadaan Uhtred sebagai komandan King Guthred. The other. And as you witness. Selanjutnya, seluruh kontingen yang terlibat bertolak dari Cumberland dipimpin oleh jasad Santo Cuthbert, sementara Uhtred beserta pasukannya termasuk kawan barunya yang bernama Scapa berjalan mengikuti dari belakang. Ya, meskipun dalam hal ini, Uhtred tak habis pikir buat apa tujuannya Ybrid membawa jasad orang yang telah mati ke dalam perjalanan ini. Kendati demikian, posisi Uhtred sebagai komandan semakin mendapat kepercayaan dan dukungan dari para pasukannya. Yang mana hal itu menimbulkan sebuah asumsi bagi kepala biara Ybrid bahwasanya keberadaan Uhtred di sini mengancam posisi raja. Should his cock wander and have been keep watch? Singkat cerita, mereka memutuskan untuk beristirahat dan membangun perkemahan di sekitaran hutan tersebut. Di sini perhatian kita tertuju kepada seorang tawanan, Sihtric, yang kala itu meminta diantar kepada Halik dengan dalih buang air besar. Benar, di kesempatan sekecil itu, Sihtric mencoba melepaskan diri, kemudian ia berhasil menawan balik seorang Halik. Tell him out his men. Kill me and we are both. Alih-alih melarikan diri, Sihtric justru malah memohon kepada Uhtred untuk dijadikan sebagai bawahannya. Karena sebelumnya ia terpaksa harus menjadi bawahan Kejartan dan berkat hal itu juga ia sangat ingin membantu Uhtred untuk membunuh Kejartan. And I wish to serve a warrior and a lord. Dinosaur? And you have my protection. I do, Lord. Terjadilah sebuah perdebatan di mana raja dan penasehatnya menolak tegas apabila Sihtric harus menjadi bagian dari mereka. Sebaliknya, Uhtred berpikir bahwa dengan keberadaan Sihtric di sini dapat membantu mereka mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Kejartan. Lalu, karena di sini Uhtred satu-satunya orang yang memiliki peranan penting dalam membentuk pasukan, raja dan Ybrid tak bisa berbicara banyak dan hanya bisa menuruti keputusan Uhtred. So do you need to shit? Setelah perdebatan itu, Ybrid berbicara kepada Guthred menyangkut soal sikap Uhtred yang makin hari semakin terlihat bahwa dirinya merasa setara dengan posisi raja. Khawatir, apabila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin seluruh pasukan lebih memihak kepada Uhtred alih-alih kepada King Guthred. Gisela yang kebetulan ada di sana menyangkal pendapat Ybrid sebab ia berpikir bahwa segala yang dilakukan oleh Uhtred ini terlebih demi kepentingan raja. Tak ia skip lah. On himself to be loyal. Are you forgot? He's lord without land. He believes himself to be. He has land. Meskipun begitu, Ybrid tetap saja menganggap sosok Uhtred tak lebih dari sebuah ancaman. Bahkan diam-diam ia telah mengatur sebuah rencana untuk menyingkirkan keberadaan Uhtred. Ybrid meminta pengikutnya itu untuk pergi ke wilayah Bebbanburg dan bernegosiasi dengan Aelfric. Ybrid berharap Aelfric dapat memperkuat pasukan King Guthred sekaligus menyingkirkan keberadaan Uhtred. Solely because he is Uhtred's enemy, and Aelfric could well provide fearing men. Bargain in this. I have offered him a Lain, Uhtred dan Gisela kembali bertemu. Namun uniknya, Uhtred mencari kesempatan dengan menunggu sang pujaan hati di dalam kemah. Gisela yang terlanjur nyaman dengan sosok Uhtred tak mempunyai pilihan selain bermalam dengan laki-laki yang belakangan ini sedikit menarik perhatiannya. Begitu kedua orang ini menutup malam tersebut dengan hubungan romantis dan spesial.
Terlepas dari itu, Uhtred dan kawan-kawan membaca pergerakan kelompoknya Erik dan Siegfried yang saat itu berada di dalam jalur menuju Evorwich. Uhtred melihat bahwa jumlah personil yang dimiliki oleh pihak Erik tak melebihi jumlah pasukan yang dimiliki Cumberland. Yang artinya ini merupakan keuntungan dan juga waktu yang sangat tepat apabila mereka harus memutuskan untuk bertempur melawan Erik. Alih-alih mengikuti saran yang diberikan oleh Uhtred, King Guthred malah bersikeras untuk bernegosiasi terlebih dahulu bersama kelompok Erik. They are a useful addition to our own numbers. Do Lotus win the first? And this could be done. A message has been sent. Hal ini mendasar atas tujuan utama sang raja yang berkeinginan untuk menaklukkan seluruh Northumbria. Baginya, Erik dan Siegfried adalah sosok yang tepat untuk membantu mereka. Ini kedua kubu bertemu di satu tempat dan siap membahas kesepakatan di antara mereka. King Guthred menawarkan benteng Durham yang kini diduduki oleh Kejartan sebagai imbalan apabila kubu Erik bersedia menyatukan kekuatan. Jelas saja, Erik dan Siegfried tanpa berpikir panjang menyetujui hal tersebut. Pasalnya, posisi mereka di sini rentan apabila harus berperang melawan pasukan King Guthred. Then that is what we do. Lord. I believe we will be bonded for a long, long time. Setelah kesepakatan dapat tercapai, akhirnya King Guthred dan pasukan sampai di tanah Evorwich dan kini mereka bisa duduk tenang. Guthred dan sang penasehat, Aibrid, duduk berdua di dalam gereja membahas satu masalah penting. Ya, Aibrid kembali menyinggung soal keberadaan Uhtred yang menurutnya harus segera ditangani. Sebisa mungkin ia mencoba mempengaruhi Guthred agar lebih mewaspadai Uhtred yang semakin kesini mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar pasukan. He would be an ally, threat even greater than the brothers. No. He believes himself to be above each one of equal. Allow me. Akan tetapi di sini King Guthred masih melihat Uhtred sebagai sosok yang dapat dipercaya. Warriors crave. Di luar pembahasan ini, utusan yang dikirim oleh Aibrid telah sampai di hadapan Aelfric. Tujuan utama kedatangan utusan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan perdamaian dan juga ajakan untuk bersekutu. Aibrid meminta setidaknya 200 personil yang dimiliki oleh Aelfric lengkap dengan tombak untuk kemudian bergabung melawan Kejartan. Dalam hal ini, Aelfric menyetujui permintaan yang disodorkan oleh Aibrid dengan satu syarat, yakni menyodorkan kepala seorang Uhtred ke hadapannya. Without affection. I shall require the head. But I am open to an... Ngomong soal Uhtred, kala itu perhatiannya sedang tertuju kepada benteng Durham, tempat yang saat ini diduduki oleh Kejartan. Ia memutuskan untuk pergi ke sana seorang diri dengan harapan mengetahui titik lemah dari benteng yang dikenal memiliki pertahanan yang sangat kuat tersebut. Tak hanya itu, Uhtred membawa beberapa keping kepala dari anak buah Kejartan yang sebelum ini telah mencoba membunuh dirinya. Kemudian ia menancapkan satu persatu kepala tersebut di barisan pagar yang berdiri tepat di depan benteng. Secara tidak langsung, Uhtred berhasil mempermalukan Kejartan dan semakin membuat Kejartan marah kepadanya. So, face me! You deceive me? Dari benteng Durham, Uhtred berbicara berdua bersama King Guthred, membahas beberapa tuntutan yang mungkin dapat menguntungkan bagi dirinya. Uhtred berkeinginan untuk dipandang setara dengan Siegfried dalam arti ia ingin tanah Bebbanburg sepenuhnya diberikan kepada dirinya. Tak hanya itu, Uhtred meminta restu untuk menikahi adik sang raja yakni Putri Gisela. Meski di sini King Guthred masih menganggap Uhtred sebagai teman, Uhtred sendiri belum tahu kalau keesokannya ia akan mendapatkan sebuah permasalahan yang mungkin tak akan terpikirkan olehnya. Then there can be no argument. She feels the same. Thank you, Lord. Berhubung kesepakatan dengan Aelfric telah tercapai, otomatis posisi Uhtred di sini sudah tak bisa dipertahankan lagi. Ya, di pagi itu Uhtred dan Halig, pengikut setianya, ditangkap oleh Aibrid beserta orang-orang kepercayaannya. Di situ, Uhtred sempat menyampaikan kepada Hilda untuk mengamankan pedang miliknya dan mencari bantuan.
Uhtred yang semulanya harus dibunuh mendapatkan sedikit keringanan dari King Guthred dengan menjual atau mengirimnya sebagai budak. You do nothing. Guthred! Guthred, whatever your plan. No! And Halleck with you. No! You will become a slave, Uhtred. You inspire loyalty. Saved you! It is not lost on me that. I swear! Goodbye. Pada akhirnya, Uhtred dan Halleck harus menerima takdir bahwa kini mereka tak lain hanya sebagai budak. Sepintas, kita diperlihatkan bagaimana kedua orang itu saat ini telah bekerja melayani seorang pemilik kapal yang juga sebagai Viking. You belong to me now. Belum kita akhiri pertemuan kali ini, kita diperlihatkan seorang Hilda yang kala itu tengah bergegas menuju Wessex. Benar, tujuan ia datang ke sana tak lain adalah meminta bantuan kepada King Alfred untuk membebaskan Uhtred. Awalnya, Father Beoka menawarkan diri untuk mencari keberadaan Uhtred. Dan pada akhirnya, atas saran Lord Oda, King Alfred memutuskan untuk mengutus Yong Ragnar ke dalam misi penyelamatan Uhtred. We'll be silent now. Ragnar, would he not wish to find who remain a hostage whilst outside? Baik, segitu dulu untuk episode ini. Kita akan bahas kelengkapan kisah seorang Uhtred di episode selanjutnya. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk subscribe, like, share, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton episode ini sampai selesai. Kita ketemu di video berikutnya. Maaf bila ada salah kata. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.